Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 160 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan pertama sendok ukur, kedua gelas ukur, dan ketiga timbangan. Sebaiknya gunakan timbangan digital. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue timus yang tidak mudah hancur pada saat kita goreng. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih cuma kue timus saja dibuat standar? Kalau ada resep standarnya, maka tinggal ikuti petunjuknya sehingga kita tidak bolak-balik mengicipi rasanya untuk mencari rasa yang pas ya. Jadi kita tinggal cemplung-cemplung bikinnya. Selain itu, kalau ada resep standar, maka siapa saja yang tidak bisa masak pun bisa membuatnya. Nah, bagaimana cara membuat kue timus yang tidak mudah hancur? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram ubi jalar, ini kita kukus ya, jangan direbus supaya tidak mengandung air yang banyak. Kita kukus sampai matang, kemudian kita haluskan. Supaya cepat matang, ubi jalar bisa kita potong agak kecil ya. 75 gram gula pasir, 75 gram kelapa agak muda, ini kita parut, 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kemudian 3/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1/8 sendok teh vanili bubuk. Penggunaannya jangan terlalu banyak karena nanti bisa pahit ya. Langkah pertama, campur kelapa parut, gula pasir, garam, dan vanili ya. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya agak larut. Ini gulanya sudah agak larut ya. Kemudian tambahkan ubi jalar yang sudah kita haluskan ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan gulanya betul-betul larut ya. Kemudian setelah tercampur rata, tambahkan tepung kanjinya. Kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Aduk terus sampai adonannya ini kalis ya, tidak lengket di tangan ya, seperti ini. Kemudian adonan ini siap untuk kita cetak. Supaya nanti hasilnya bisa sama, maka ini saya timbang kurang lebih 40 hingga 50 gram ya. Lalu ini kita cetak lonjong. Caranya gampang sekali ya. Ambil satu bagian adonan, lalu kita tekan seperti ini. Tujuannya supaya padat. Kemudian baru kita gilik-gilik ya. Gilik-gilik dengan kedua telapak tangan kita sampai kurang lebih panjangnya 5 cm ya, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita ulangi lagi, padatkan. Kemudian kita gilik-gilik sampai kurang lebih 5 cm panjangnya. Seperti ini hasilnya.
Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini hasilnya yang sudah dicetak lonjong ya. Satu resep kurang lebih jadi 17. Kalau dicetak 40 gram ya. Ini siap untuk kita goreng. Masukkan kue ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Masukkan secukupnya sesuai dengan minyak yang kita gunakan. Gunakan api cenderung sedang ya. Pastikan kuenya ini terendam minyak ya. Ini kita biarkan dulu. Baru nanti setelah agak kecoklatan bawahnya kita balik ya. Setelah agak coklat ya, ini kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata ya. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Jadi kalau warnanya sudah agak kecoklatan ya, ini sering kita bolak-balik seperti ini supaya nanti hasilnya itu warnanya bisa merata. Kemudian kita tiriskan dan kita dinginkan ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya kue timus yang sudah jadi. Tidak hancur saat kita goreng. Supaya tidak gampang hancur saat digoreng, maka ubi jalarnya kita kukus, bukan direbus, supaya kadar airnya tidak terlalu banyak. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue timus yang rasanya legit dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.